Namaku Agus. Aku jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mencari kerja. Tapi sudah 5 perusahaan yang aku datangi tak ada satupun yang mau menerimaku menjadi karyawan. Karena sudah buntu dan tak ada saudara juga di sini, aku memutuskan untuk kembali ke kampung. Tapi untungnya, kawan lamaku yang ternyata tahu tujuanku ke Jakarta, dia menawariku untuk memasukkan lamaran di salah satu gedung bioskop. Awalnya aku ragu mau menerima tawarannya, karena yang mereka cari adalah OB. Tapi setelah aku pertimbangkan, ya aku terima. Toh siapa tahu nanti ada lowongan kerja lain lagi. Ya hitung-hitung batu loncatan, pikirku. Setelah aku datang dan menyerahkan dokumen lamaran, ternyata mereka buru-buru. Tanpa wawancara aku langsung diterima menjadi OB. Di hari pertama aku kerja, aku bertemu dengan Mas Amir. Dia ini orangnya baik dan juga OB di bioskop ini. Aku merasa agak aneh, soalnya jika dilihat dari segi arsitekturnya, kesannya tua banget. Ada beberapa plafon yang tampak sudah mau rusak. Aku pun sempat membatin, kok gini amat? Apalagi pengunjung yang datang pun bisa dihitung dengan jari. Aneh sih menurutku, tapi mau gimana lagi daripada aku tidak ada pekerjaan. Mas Amir pun langsung mengajakku untuk berkeliling. Dia juga memberitahu semua ruangan dan lorong yang nantinya perlu dibersihkan. Sampailah aku dan Mas Amir di depan sebuah ruangan. Katanya sih gudang tua. Oh iya Gus, untuk ruangan ini gak usah dibersihkan ya, biarin aja, gak apa-apa, kata Mas Amir. Loh, emangnya gudangnya kenapa Mas? Tanya aku penasaran. Ada tulisan dilarang masuk. Pokoknya gak boleh masuk daripada kamu kena SP sama si bos, jawab Mas Amir. Gus, ingat ya, apapun yang terjadi jangan sampai kamu masuk, sambung Mas Amir menjelaskan sekali lagi. Ya, karena itu aku pun jadi penasaran. Sebenarnya isi dalam gudang itu ada apanya? Kok sampai seluruh karyawan tidak boleh masuk? Dan akan terjawab nanti. Setelah selesai instruksi, aku langsung memulai pekerjaan. Dimulai dari toilet, ruangan, bioskop hingga lorong-lorong. Ternyata aku kurang bersih. Aku tiba-tiba dimarahi Pak Manajer karena ada beberapa titik yang masih kotor. Tanpa perintah kedua, aku pun langsung membereskan. Takut jika gajiku nanti dipotong atau dipecat. Singkatnya, beberapa hari kemudian malam itu diguyur hujan yang sangat deras. Karena aku masih ada tanggungan pekerjaan, jadi terpaksa aku selesaikan dulu. Padahal bioskop ini tidak begitu ramai, tapi kenapa kotornya seolah-olah banyak pengunjung? Aneh. Sebenarnya aku nggak sendiri, ada sapam juga, tapi dia jaga di luar. Ketika aku sedang mengepel di lorong, kok seperti ada genangan air yang mengalir. Aku cek ke sana untuk bersihkan, hampir tidak hilang-hilang airnya. Hampir sejam jika nggak salah, tapi tetap saja nggak bisa bersih. Jadi semacam ada kebocoran. Karena penasaran, aku ikuti aliran air itu. Sampailah aku di depan gudang lama yang tidak boleh dimasuki. Ternyata kebocoran ada di dalam gudang. Aku bingung, mau aku selesaikan sumber masalahnya atau aku biarkan saja. Masalahnya aku harus masuk, dan kemarin Mas Amir sudah memperingatkan untuk jangan masuk. Tapi kalau besok pagi Pak Bos tahu, bisa-bisa aku kena marah lagi. Ya sudah, akhirnya aku nekat untuk masuk. Dan ini ternyata keputusanku yang salah. Ketika pintu terbuka, ruangan benar-benar gelap dan terasa jika ruangan ini kotor. Terlihat dari debunya yang tebal dan lembab. Aku pikir sepertinya gudang ini memang tidak pernah dibersihkan, dan malam ini aku adalah orang pertama yang berani masuk. Aku nyalakan senter untuk melihat ke sekeliling. Pas di dalam ruangan, aku juga merasa kalau aku di sini tidak sendirian. Semacam ada seseorang yang memperhatikanku, tapi aku belum tahu posisinya di mana. Tapi aku masih bodoh amat. Niatku masuk ke sini hanya untuk memperbaiki kebocoran.
Akhirnya setelah berputar-putar ruangan, aku menemukan sumber masalahnya. Dan dengan alat seadanya, aku coba memperbaiki dan syukurnya cepat teratasi. Nah, ini adalah kejadian yang bikin aku merinding. Pas aku dalam posisi jongkok sedang benerin, tiba-tiba aku merasa ada yang menyentuh pundakku. Refleks aku menoleh ke belakang sambil mengarahkan senter ke sana. Tapi anehnya tak ada apapun, tak ada siapapun. Sudah harap-harap cemas, takut jika aku ketahuan masuk ke ruangan ini. Aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan. Belum juga tenang karena sentuhan, tiba-tiba aku mendengar ada suara bisikan. Aku refleks menoleh lagi ke belakang dan mengarahkan senter, dan masih sama, kosong, tak ada siapapun. Tanganku sudah gemetar sampai senter yang aku gigit saja jatuh. Dan tidak lama aku selesai menambal pipa yang bocor tadi. Ketika aku mau berbalik dan keluar, mendadak aku mencium aroma yang benar-benar tidak enak seperti bau bangkai. Dan itu membuatku tambah gelisah. Semakin gelisah, semakin membuat kakiku berat untuk melangkah, seperti aku sedang menyeret sesuatu yang aku sendiri tidak tahu itu apa. Dengan sisa-sisa keberanian, akhirnya aku berhasil sampai pada knop pintu gudang. Ya, aku berhasil keluar. Tapi sebelum aku menutup pintu, aku ingin memastikan saja kalau di dalam tidak ada apa-apa. Aku arahkan senter ke kanan dan ke kiri masih aman. Tetapi ketika senter terarah tepat di depan sana, aku jelas melihat ada sepasang kaki pucat. Dan entah kenapa seperti ada hawa lain untuk aku terus mengarahkan senter itu ke atas. Semakin ke atas aku bisa melihat tubuh dari sosok perempuan itu. Hingga tepat di wajahnya dia tersenyum, menyeringai, dan di akhir dia tertawa mengikik. Sontak membuatku buru-buru menutup pintu. Aku benar-benar syok dan ketakutan. Saat itu juga aku putuskan untuk segera pulang. Keesokan harinya semua tampak normal. Aku berpura-pura seperti tak ada hal aneh yang terjadi, walaupun dalam hati aku benar-benar ketakutan. Kalau sampai ada yang tahu jika aku masuk ke ruangan itu, seperti biasa aku melakukan aktivitasku sebagai OB sampai akhirnya Mas Amir menemuiku dan menanyakan sesuatu. "Gus, kamu tahu nggak alat-alat kebersihan pada kemana? Kok ada yang hilang ya?" tanya Mas Amir. "Aduh, saya nggak tahu Mas. Perasaan semalam sudah aku kembalikan ke tempatnya," jawabku sekenanya. Tapi di sisi lain aku benar-benar tidak tahu. "Ah, udah kalau gitu bantu saya nyari ya," ajak Mas Amir. Dan ketika aku dan Mas Amir mencari di setiap ruangan di sana, tidak ada satupun alat yang tertinggal. Hanya ada satu ruangan yang belum kita cek, dan itu mengarah pada ruangan terlarang. "Masa ia ada di dalam, Gus?" tanya Mas Amir. "Waduh, nggak tahu juga ya saya, Mas. Apa mau coba kita cek ke dalam?" "Ah, jangan dah. Udah, biarin aja," serga Mas Amir. Tapi pada akhirnya aku dan Mas Amir mengabaikan ruangan itu dan memutuskan untuk membersihkan dengan peralatan yang ada. Hari itu berlalu tanpa ada yang aneh hingga waktunya aku pulang. Keesokan harinya tepat di malam hari terjadi keributan antara pengunjung dan karyawan yang jaga di bagian kafe. Karena aku juga penasaran, akhirnya aku menanyakan pada salah satu pengunjung yang saat itu sedang mengantri. "Misi Mas, ada apa ya? Kok ribut-ribut?" "Ini Mas, masa kita beli popcorn dikasih yang basi?" "Hah? Basi?" "Iya Mas, ini coba aja dicium baunya." Dan benar, ketika aku mencium bau dari popcorn itu, kalau kalian tahu baunya itu semacam jagung rebus yang sudah basi, benar-benar tidak enak sama sekali. "Oh iya Mas, ini basi." "Ya sudah Mas, maaf malah kepo, saya lanjutin kerja dulu," sambungku berpura-pura takut kalau nanti aku kena komplain dan disuruh ganti rugi. Dan untungnya malam itu bisa teratasi. Pak Bos bertanggung jawab atas insiden makanan basi ini. Yang jadi masalah, sesuai bioskop ditutup, semua karyawan termasuk aku dipanggil untuk menghadap ke ruangan Pak Bos. Aku dan beberapa karyawan lain diinterogasi, dan memang kami semua benar-benar tidak tahu. Sedangkan salah satu karyawan, sebut saja namanya Mbak Rini, dia yang saat itu jaga di bagian kafe, katanya pas ditanya sama Pak Bos, dia juga tidak tahu kenapa bisa basi seperti itu. Padahal itu baru dibuat.
Setelah ada drama kecil di ruangan Pak Bos, kami semua akhirnya membubarkan diri dan pulang. Singkatnya, beberapa hari kemudian keanehan dan kejanggalan mulai tampak. Para pengunjung bioskop yang sedang menonton film, mereka diganggu oleh sosok perempuan dengan berwajah pucat. Katanya ada yang melihat sosok perempuan sedang berjalan melewati penonton, tetapi ketika ditengok di sekeliling tidak ada siapa-siapa. Terus kadang ada sosok perempuan berdiri diam di bawah layar bioskop dan menatap mereka yang sedang menonton. Beberapa kali juga ada yang bilang katanya ada suara tangisan dan teriakan saat menonton. Ya, aku pikir mungkin itu suara dari filmnya. Aku masih berpikir positif, soalnya aku kerja di sana. Dan ternyata dari katanya itulah aku mengalaminya sendiri. Dan ini kejadian yang kedua kalinya ketika aku sedang membersihkan cermin di toilet. Tiba-tiba aku mendengar ada suara perempuan menangis. Suaranya lirih tapi menyayat hati, semacam tangisan kesedihan. Ya, aku agak kaget karena aku sedang bersih-bersih di toilet. Kok ada suara perempuan menangis? Aku cek satu persatu bilik kamar mandi dan semuanya kosong alias tidak ada orang. Semakin kesini kok suaranya semakin keras. Aku mulai merinding, soalnya itu sudah mulai larut malam. Pas pikiranku kacau, tiba-tiba aku melihat dari pantulan cermin ada sosok perempuan yang sama ketika di gudang kemarin malam. Dia menatapku sambil meminta tolong. Tolong saya. Dengan jurus 1000 langkah aku berlari menuju ruangan ganti dan cepat-cepat segera pulang. 1 bulan kemudian, semua tampak normal. Aku pun juga tenang karena sudah tidak diganggu lagi. Tapi malam itu menjadi malam paling mencekam dari malam sebelumnya. Sebut saja namanya Mas Andi. Malam itu dia tiba-tiba menjadi aneh. Sikapnya tidak seperti biasanya. Tepatnya ketika aku dan Mas Andi ini sedang duduk di pantry, dia tiba-tiba jalan tanpa sadar dan mengarah ke ruangan atau gudang terlarang itu. Awalnya aku abaikan, tapi kok semakin aneh orangnya. Aku panggil berkali-kali, dia tidak merespon sama sekali. Aku ikuti dia sampai berhenti di depan gudang terlarang itu. Mas Andi cuma berdiri diam. Mas Andi. Aku mencoba memanggilnya tapi dia hanya terdiam. Mas, gak boleh masuk sini loh mas, kataku lagi, masih berusaha menyadarinya. Tapi tak lama kemudian dia masuk ke ruangan dan dengan cepat dia tiba-tiba berontak. Aku melihat sendiri kalau Mas Andi ini tiba-tiba melayang sambil memegang lehernya. Jadi seperti dia sedang menahan sesuatu di lehernya. Istilahnya kayak lagi dicekek, tapi gak tahu siapa. Soalnya aku gak lihat ada orang lagi selain aku dan Mas Andi. Semakin lama dia berontak, semakin dia kesakitan. Sontak aku langsung berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Dan tidak lama Mas Amir dan beberapa karyawan lain datang. Aku, Mas Amir, dan yang lainnya berusaha untuk menarik keluar Mas Andi, tapi seolah tubuh Mas Andi ini ada yang menahan. Sekuat tenaga kami berlima menarik, tapi benar-benar susah, seolah ada energi kuat yang menahannya. Sampai kami semua ngos-ngosan kehabisan tenaga. Mas Andi yang tidak habis akal, dia meminta salah satu dari kami untuk meminta bantuan lagi. Tapi sayang, sebelum ada bantuan, nyawa Mas Andi sudah tidak tertolong. Dan malam itu kami semua dipanggil Pak Bos untuk diinterogasi lagi. Yang membuat aku terkejut, apa hubungannya kematian Mas Andi dengan gudang terlarang itu? Pasalnya Pak Bos menanggapi kalau kematian Mas Andi ini ada sangkut pautnya dengan pemasukan bioskop yang berkurang drastis. Lah, maksudnya apa? Apa hubungannya? Dalam hati aku pun agak kesel. Lalu Pak Bos menanyakan semua karyawan yang ada di ruangan. Sekarang jujur, siapa yang sudah berani membuka ruangan itu? Awalnya kita semua diam, tidak ada yang menjawab. Tapi setelah Pak Bos memutar rekaman CCTV, ya apa boleh buat, aku ketahuan. Otomatis semua karyawan yang ada di situ menoleh ke arahku semua. Tatapan mereka benar-benar mengintimidasi dan seolah tak percaya. Kan sudah diperingatkan, jangan dibuka. Kenapa kamu berani sekali? Pelan dan tegas, tapi amarah. Maaf Pak,
Kemarin malam saya lihat ada genangan air, tapi pas saya bersihkan tak kunjung bersih. Akhirnya saya ikutin aliran air itu dan mengarah ke dalam ruangan itu, Pak. Saya takut kalau tidak saya bersihkan saya bakal kena marah. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Jawabku gemetaran. Namanya Mary. Dia difitnah selingkuh dan kemudian dibunuh oleh pacarnya di bioskop ini. Arwah Mary gentayangan dan ingin balas dendam dengan mengacaukan bioskop saya. Itu karena dulu kasusnya ditutup, sahut Pak Bos menceritakan kejadian puluhan tahun silam. Dan dari kejadian itu Pak Bos memanggil seorang dukun untuk menyegel arwah Mary itu di dalam gudang. Makanya sampai sekarang gudang itu tidak boleh dimasuki. Tapi sekarang aku yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Dan akhirnya Pak Bos memutuskan untuk memanggil si dukun lagi. Jika dilihat dari kejadian kematian Mas Andi, bisa aku pastikan kalau dendam amarah Mary itu begitu besar. Pasalnya dia tidak pandang bulu untuk membunuh orang lain yang mencoba menghalangi. Seperti halnya malam itu si dukun membutuhkan bantuan sebanyak mungkin karena kekuatan dendam Mary itu begitu besar. Malam itu langsung diadakan ritual. Kami para karyawan bioskop mau tidak mau harus membantu si dukun, karena seperti yang Pak Bos sampaikan tadi, kalau sampai ini tidak teratasi nyawa semua karyawan bakal ikut terancam. Sebut saja si dukun ini Mbah Rijan. Beliau meminta kami semua untuk membawa botol khusus yang sudah beliau siapkan. Awalnya aku masih bingung untuk apa botol ini, tapi setelah dijelaskan aku baru paham. Ternyata untuk menangkap arwah Mary. Aku sedikit terkekeh-kecil. Berkali-kali aku mencoba tapi susahnya minta ampun, sampai Mbak Rijan meminta untuk berpencar berharap bisa menangkap kalau si hantu Mary ini berpindah tempat. Namun bukannya berhasil, justru itu malah membuat Mary marah dan membuat teman-temanku terbunuh satu persatu. Aku benar-benar buntu saat itu. Dan ketika si Mary datang mendekat, aku pura-pura pingsan. Dengan kecerdikanku ini aku berhasil menangkap Mary masuk ke dalam botol. Bah, teriakku memanggil Mbak Rijan. Sontak beliau langsung buru-buru lari ke arahku. Tapi ketika aku menahan tutup botol, tanganku tiba-tiba saja kepanasan dan melepuh. Tak lama Mbak Rijan langsung menyambar botol yang aku pegang ini dan langsung membacakan sebuah mantra. Dan itu benar-benar ajaib. Botol yang awalnya meronta-ronta tiba-tiba saja diam, dan akhirnya Mbah Rijan berhasil menyegel hantu Mary di dalam botol. 1 bulan berjalan, suasana bioskop kembali seperti semula tanpa keanehan dan gangguan. Sudah terlalu banyak pengalaman seram di tempat itu dan Agus tidak mau mengulang untuk yang kedua kalinya. Bulan itu Agus memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan selang beberapa tahun kemudian Agus mendapati kabar kalau bioskop tempat ia bekerja dulu pernah direnovasi, namun tak berselang lama bangkrut dan tutup. Entah kenapa Agus tidak mau tahu. Mungkin cerita tentang insiden itu sudah menyebar ke kalangan masyarakat, jadi mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk mengunjungi bioskop tersebut. Ini baru terkaan semata, tapi entah benar atau tidak, wallahu alam. Sekarang gedung bioskop itu kosong tanpa penghuni.